Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Apriyadi Semora dengan NIM D019334. Saya berasal dari kelas Informatika C. Nah, pada video ini saya akan membuat sebuah program tutorial ya. Membuat video tutorial Java, itu Java dasar, yang terdiri dari yang mana mengandung package, ada kelasnya, yang ketiga ada field atau variabel, yang keempat metode, yang kelima ada input dan outputnya. Yaitu input itu menggunakan scanner dan outputnya menggunakan sistem auto print. Lalu program tersebut akan mengandung 8 tipe data primitif. Lalu ada operator, ada string, lalu ada pernyataan kondisional, if, else if, atau switch case. Nah, selanjutnya ada pernyataan loopingnya, itu looping menggunakan for, looping atau perulangan, for, while, do while, break, dan continue. Nah, langsung saja kita membuka NetBeans. Nah, kita buat ini project ya. Kita pilih Java application, next. Nah, di sini kita hilangkan centangnya karena kita akan membuat package yang kita buat sendiri. Nah, jika ini tercentang, dia akan membuat package-nya secara otomatis, package serta kelasnya. Misal kita buat nama projectnya coding. Nah, pada source package coding ini kita buat package-nya. Misal kita membuat package-nya bernama BMI. Nah, fungsi dari package ini adalah sebagai folder, tempat menyimpan semua data-datanya. Nah, pada package BMI ini kita buat kelasnya. Nah, kelas ini sebagai blueprint atau cetakan dari semua instan objek. Misal kita buat kelasnya BMI. Nah, kita hapus dulu komentarnya. Nah, di setiap program itu kita membutuhkan yang namanya main method. Nah, cara membuat main method ya atau metode itu merupakan kumpulan pernyataan atau statement yang dikelompokkan bersama-sama untuk melakukan operasi. Kumpulan-kumpulan objek yang melakukan operasi. Nah, setelah itu kita deklarasikan variabel. Nah, variabel adalah tempat menyimpan data. Ibaratkan di dalam kehidupan sehari-hari itu, misal kita mau menyimpan air, ya kita simpan di dalam ember. Nah, variabel itu sama fungsinya seperti ember, yaitu tempat menyimpan data atau sesuatu. Nah, setiap variabel itu memiliki yang namanya tipe data. Ada 8 tipe data primitif. Pertama itu string. String ini yaitu tipe data yang dapat menyimpan data yang terdiri dari gabungan dari beberapa huruf, angka, atau karakter lainnya. Misal, kita string nama. Variabelnya adalah nama, tipe datanya string. Lalu di sini ada juga tipe data. Lalu tipe data integer. Ini tipe data integer adalah tipe data yang dapat menampung data yang berupa angka, yaitu bilangan bulat. Lalu sini kita buat integer usia, variabelnya usia seperti tipe data integer. Lalu ada sort. Nah, tipe data sort ini adalah tipe data yang dapat menyimpan data yang berupa bilangan bulat sama seperti integer, tetapi dia hanya bisa menampung nilai yang kecil. Sortnya berat badan. Oh, salah. Deklarasi variabel itu tidak bisa menggunakan spasi. Nah, kemudian ada
tipe data byte. Sama seperti integer, juga tipe data yang menampung bilangan bulat, tetapi nilainya lebih kecil dari integer. Sampai ada tipe data long, sama seperti integer, yaitu tipe data yang bisa menampung bilangan bulat. Ini long bisa menampung data berupa bilangan bulat yang sangat besar. Misal sini gaji. Nah, biasa gaji kan uang angkanya besar. Jadi kita kasih long biar bisa ditampung oleh tipe datanya. Lalu selanjutnya ada tipe data double. Nah, tipe data double ini adalah tipe data yang dapat menyimpan bilangan yang tidak bulat atau bilangan yang berkoma. Misalnya tinggi badan dalam satuan meter. Lalu ada namanya float. Float sama seperti double, yaitu tipe data yang dapat menyimpan bilangan yang tidak bulat atau bilangan berkoma atau bilangan desimal. Ini kita buat BMI-nya. Selanjutnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini adalah tipe data yang dapat menampung nilai logikal. Itu hanya terdiri dari nilai true dan false. Nah, misalnya di sini kebenaran, variabelnya kebenaran, kita beri nilai awalnya true. Nah, setelah ini, kan di sini kita belum memasukkan angka-angka data-datanya dari semua variabelnya, karena kita akan menggunakan input. Nah, cara membuat input di CAP itu sangat mudah, yaitu kita tulis kode yaitu scanner, nama inputnya apa, baru new scanner buka kurung system.in. Nah, kenapa error? Karena kita belum membuat importnya. Nah, lalu kita akan memasukkan nilai-nilai dari semua tipe data dan variabel berikut ini. Caranya, nama sama dengan n. Next. Nah, untuk tipe data string itu adalah next line. Sini kita buat dulu sistem out.print-nya. Itu sistem out.print nama. Nah, untuk selanjutnya juga bisa kita copy saja. Kita copy. Nah, setelah nama ada usia yang bertipe data integer. Kita ganti sini tipe datanya usia. Nah, tipe datanya adalah integer. Setelah usia ada p, ganti nama variabelnya p, yang bertipe data short. Byte ya, bertipe data byte. Ini huruf besar ya. Setelah itu ada berat badan. Kita ganti sini tipe datanya berat badan. Berat badan bertipe data short. Nah, setelah itu ada long, gaji ya, gaji. Misal gaji per bulannya. Kita ganti variabelnya gaji. Dia bertipe data long. Nah, sepertinya masih ada ya, yaitu untuk tinggi badannya belum ada. Kita pastikan saja yang kita copy tadi. Lalu sini kita ganti variabelnya. Variabelnya itu tinggi badan. Dia bertipe data double. Oh ya, ini. Sebenarnya ada operator. Di dalam pemrograman itu ada 5 operator, yaitu penjumlahan, pengurangan,
perkalian, pembagian, dan modulus. Tetapi sini saya hanya menggunakan perkalian dan pembagian, yaitu rumusnya BMI. Ini adalah rumus untuk menghitung apakah berat badan kita ideal, kurus, atau kegemukan. Ya. Rumusnya itu adalah BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dari tinggi badannya. Ini kita tulis apa salahnya ya. Lalu kita ganti inti beratnya menjadi float. Kita ganti tinggi badannya float. Lalu kita akan menampilkan berapa BMI kita. BMI sama dengan ada fungsi dari output ya, sistem output print. Di sini ya kita coba hapus LM-nya supaya dia nanti input namanya itu di sampingnya. Misal nama sama dengan Irfan. Kita bisa mau print LM-nya. Nah, kita buat ke atas. Print LM-nya. Buat tampilkan hasilnya. Nama Irfan. Nah, di sini terhitung BMI kita 1,07. Nah, setelah itu kita masuk ke pengkondisian atau kondisional. Nah, di sini if jika BMI kurang dari 19,5 maka kita juga bisa dikatakan kurus. 16,5 ya. Nah, jika BMI kita kurang dari 19,5 kita itu ideal, berat badan kita ideal. Nah, selanjutnya kita copy. Jika 24 kita gemuk. Ini obesitas. Nah, coba kita run hasilnya. Usia 19. Itu masuk orang gemuk. Kondisional ini sebenarnya ada percabangan, ada dua, yaitu yang pertama pakai if else, lalu ada juga switch case. Nah, nanti switch case kita buat di akhir. Nah, setelah ini kita buat ini. Ada pertanyaan, apakah Anda ingin mengulanginya lagi? Nah, ada dua pilihan, itu yang pertama ya
Pilihan kedua itu tidak, saya ingin keluar. Ini kita buat pilihan kita lainnya biar ke samping nanti. Program seperti ini. Jadi di sini namanya P. Untuk titik rata. Ini kita lihat P, titik ratanya apa? Byte. Setelah itu kita akan buat perulangan. Ini saya akan buat perulangan. Nah, jika nanti ini kita pilih satu, maka dia akan berulang menginput namanya sampai dengan menghitung BMI-nya. Jika saya pilih tidak, maka dia akan keluar. Saya akan membuat perulangannya. Perulangan di dalam pemrograman itu ada dua, yaitu pakai for dan pakai while. Nah, di sini saya akan menggunakan while. Nah, sebelumnya di sini saya buat dulu kata sambutannya ya. Selamat datang di program BMI. Datang di program BMI. Nah, di sini saya akan membuat perulangannya. While. Saya menggunakan while. While. Kondisinya di dalam kurungnya adalah kondisinya, kebenaran. Nah, saya masukkan dia kondisinya kebenaran. Kebenaran itu bernilai true atau benar. Mungkin kita dulu kurung awalnya. Nah, ini berarti while kebenaran itu bernilai true. Nah, berarti dia akan berulang selama nilainya true. Akan berulang selamanya jika kita memasukkan nilainya true. Nah, baru kita di sini menggunakan switch ya. Switch P. Guys, di case 1 dia akan berulang ya. Jadi kita pilih dua case 2. Misalnya harus di dalam kurung case, maka akan ditampilkan terima kasih telah berkunjung. Dikasih ini. Nah, lalu kita run, kita tampilkan hasilnya. Misal Irfan usia 19 tahun, berat badan 65, tinggi badan 1,63, gaji per bulannya itu 1 juta. Nah, ini kita pilih ya, maka dia akan kembali untuk input nama apanya, ya nama data-datanya. Bagaimana jika kita pilih 2? Pilihan kedua itu tidak. Berat badannya, tinggi badan.
Kita kemudian, oh belum ya. Nah, jika begini dia akan berulang terus ya. Saya itu akan membuat, jika kita memilih 2 maka dia tidak akan berulang lagi. Kita menggunakan exit ya, exit. Error karena belum ada importnya. Nah, kita run. Usia 19, barangnya 65, ini barang 1,63, baju per bulannya 1 juta. Jika saya pilih 1 maka dia akan berulang. Nah, bagaimana jika saya pilih 2? Pilihan 2 yaitu saya akan keluar. Jika saya pilih 2 maka dia akan keluar. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya. Adapun kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.